Pasukan Zionis kembali mendapatkan serangan dari pasukan Hizbullah. Hizbullah menargetkan meluncurkan kedua markas IDF. Hizbullah mengatakan telah berhasil menargetkan beberapa lokasi IDF di Israel Utara pada hari Kamis 11 Juli 2024. Pasukan pembela Palestina itu menggunakan roket Volcano untuk meledakkan dua markas yang berisi sekumpulan IDF. Dalam waktu yang sama, Hizbullah juga menargetkan dua barak di pemukiman Stola dengan rudal berpemandu yang tepat sasaran. Pemukiman Stola yang diserang dengan rudal berpemandu itu mengalami kebakaran hebat dan mengakibatkan jatuhnya korban yang berada di dalamnya. Pasukan Hizbullah menjelaskan bahwa serangan ini merupakan respon terhadap serangan musuh terhadap desa-desa selatan dan rumah-rumah yang aman, yaitu di kota Jepian dan Ramyeh. Sebelumnya, tentara Israel melancarkan serangan di kota perbatasan Ramyeh. Kemudian, pinggiran kota Jepian juga menjadi target tentara Israel. Israel mengklaim telah berhasil menghancurkan lebih dari 50% kemampuan militer Hamas. Mereka juga telah membunuh puluhan ribu pejuang Palestina. Akan tetapi, perlawanan bersenjata Palestina di Gaza, Brigade Al-Qassam Hamas, dan faksi bersenjata lainnya masih tetap bertahan di lapangan. Pakar militer dari Gaza memilih untuk tidak mengungkapkan nama mereka demi alasan keamanan. Mereka mencatat hal tersebut tidak ada analisis yang menyangkal bahwa Israel telah mampu mengebom puluhan hingga ratusan situs militer yang berisi amunisi untuk digunakan oleh kelompok bersenjata dan mengakibatkan kerusakan besar pada warga sipil di Gaza. Sampai saat ini, Israel belum menghilangkan tekad dan kemampuan kelompok bersenjata Palestina di semua spektrum politik. Seorang ahli mencatat, jika tentara kehilangan sepertiga dari kemampuan militernya itu akan menyerah bukan karena pengecut, tetapi untuk mempertahankan kemampuan militernya untuk kemungkinan konfrontasi di masa depan. Namun, perlawanan Palestina tidak menghadapi pertempuran serupa. Mereka mengirimkan pesan kepada Israel bahwa mereka tidak akan bisa menghilangkan gagasan perlawanan. Pasukan Hamas meminta Pengadilan Kriminal Internasional untuk menyelidiki pengakuan tentara Israel baru-baru ini tentang kejahatan perang yang dilakukan selama pertempuran di jalur Gaza. Hamas ajukan permohonan itu pada Rabu 10 Juli 2024. Mantan tentara Israel menceritakan bagaimana mereka menembakkan senjata mereka karena bosan dan menganggap warga Palestina sebagai ancaman. Tentara Zionis mengonfirmasi bahwa mereka diberi lampu hijau oleh para pemimpin tentara teroris untuk menjalankan kejahatan yang paling keji. Mereka menembaki warga sipil yang tak bersenjata, membakar dan menghancurkan rumah di jalur Gaza. Hamas meminta tindak lanjut yang serius oleh kantor Kejaksaan Pengadilan Kriminal Internasional. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam Israel untuk segera mengakhiri perang dengan Hamas pada Kamis 11 Juli 2024. Biden juga mendesak Israel untuk tidak menduduki daerah Gaza setelah perang berakhir. Biden mengatakan bahwa kerangka gencatan senjata telah disepakati oleh Israel dan Hamas, meski masih terdapat celah yang harus ditutup. Kerangka kerja itu kini sudah disepakati oleh Israel dan Hamas. Sebelumnya, Hamas telah menyetujui untuk mencabut tuntutan agar Israel terlebih dahulu berkomitmen pada gencatan senjata permanen. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kesepakatan dan tidak memperbolehkan menghalangi Israel untuk melanjutkan pertempuran hingga tujuan perangnya tercapai. Kantor Netanyahu mengatakan pada hari Rabu bahwa dia berkomitmen untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata Gaza asalkan garis merah Israel dihormati.
Biden mengatakan bahwa Israel tidak boleh menduduki Gaza dan mengecam kabinet perang Israel dengan mengatakan Israel terkadang kurang kooperatif. Presiden Amerika Serikat itu juga menyatakan kekecewaannya atas beberapa langkahnya yang tidak berhasil di jalur Gaza, seperti rencana penutupan dermaga kemanusiaan milik militer Amerika Serikat di lepas pantai Gaza. Pasukan IDF kehabisan pasukan. Menteri Pertahanan Israel memaksa rekrut murid sekolah agama Yahudi ultra-ortodoks bulan depan, walau ditentang keras oleh Rabi. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengumumkan bahwa militer akan memulai proses perekrutan pria ultra-ortodoks bulan depan pada Selasa 9 Juli 2024. Diketahui murid Yeshiva, sekolah Yahudi konservatif yang sebelumnya mendapat keistimewaan tidak mesti wajib militer, akan tetapi kini harus turun untuk perang. Binan Israel menyelenggarakan penilaian mengenai masalah tersebut dengan Kepala Staf Militer, Letnan Herzi Halevi dan pejabat lainnya. Setelah itu, Gallant menyetujui rekomendasi IDF untuk mengeluarkan perintah terhadap anggota komunitas ultra-ortodoks bulan depan. Gallant dan Halevi mengatakan dalam pertempuran itu bahwa merekrut pria ultra-ortodoks ke dalam militer merupakan kebutuhan operasional dan masalah sosial yang kompleks dan mengharuskan para prajurit untuk mempertahankan gaya hidup mereka. Pengadilan Tinggi memutuskan tidak ada lagi kerangka hukum yang memungkinkan negara untuk menahan diri dari wajib militer siswa Yeshiva Haredi ke medan perang. Jaksa Agung memerintahkan pemerintah untuk segera memulai proses wajib militer bagi 3.000 siswa di sana. Namun, militer menghadapi masalah tentang bagaimana yang harus direkrut dari kumpulan 63.000 murid Yeshiva. Untuk mempercepat proses itu, militer meminta informasi mengenai riwayat pekerjaan dari kumpulan itu. Karena IDF akan lebih merekrut pria Haredi yang bekerja daripada hanya pulang pergi menghadiri Yeshiva. Hampir setiap hari kelompok pejuang Islam Hizbullah dari Lebanon membombardir wilayah utara Israel. Serangan rutin yang dilakukan Hizbullah ini memicu kekhawatiran akan terjadinya konflik besar-besaran di wilayah utara. Pada insiden 7 Oktober 2023 yang lalu, menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dalam serangan tiba-tiba yang dilakukan Hamas. Sementara pada Kamis 11 Juli 2024, seorang pria berusia 30-an terluka dan dalam keadaan kritis akibat hantaman pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak di Galilea Barat, Israel. Pasukan IDF mengatakan bahwa beberapa pesawat tak berawak memasuki wilayah udara Israel dari Lebanon yang menghantam wilayah Galilea Barat. Sementara korban lainnya ditembak jatuh oleh pertahanan udara. Terdapat sebuah rumah dan 2 mobil yang rusak akibat serangan di Capri. Mobil itu sampai sekarang belum dievakuasi di tengah serangan perbatasan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan oleh pasukan Hizbullah. Peristiwa ini terjadi sekitar 1 jam setelah beberapa pesawat tak berawak yang diduga ditembak jatuh oleh pertahanan udara di atas Galilea atas. Sirine berbunyi di seluruh Israel Utara sepanjang pagi itu yang memperingatkan adanya tembakan dari Lebanon. Brigade Al-Qassam kembali membuat lingkungan Sujaya menjadi neraka bagi pasukan Zionis. Dalam sekali operasi, Al-Qassam berhasil menghancurkan 13 tank Israel. Belasan pasukan pertahanan Israel dihabisi satu persatu di lingkungan itu. Hamas merilis video di mana mereka menyulap Sujaya menjadi kuburan bagi 13 tank Israel. Dan puluhan pasukan Zionis itu melalui saluran telegramnya pada Jumat 12 Juli 2024. Dalam video tampak ledakan yang terjadi di mana-mana setelah satu persatu kendaraan tempur lapis baja Israel diroket Al-Qassam. Jasad pasukan IDF itu turut berserakan imbas serangan tersebut. Tentara Israel menarik mundur pasukan IDF yang tersisa seusai Sujaya disulap oleh Hamas menjadi kuburan tank dan tentara Zionis. Sayap kanan militer Hamas, Brigade Al-Qassam terlibat bentrok sengit dengan tentara pertahanan Israel di lingkungan Tal Al-Sultan. Seorang tentara Zionis yang baru keluar dari tank langsung menjadi target. Peluru perlawanan meletus dan langsung mengenai kepala musuh.
Dari informasi yang beredar, video yang memperlihatkan penyerangan ini dilakukan pada Jumat 12 Juli 2024. Tim tempur Al-Qassam memasuki First Street di lingkungan Tel Al-Sultan sebelah barat kota Rafah di selatan jalur Gaza. Penargetan tentara dan kendaraan musuh itu direkam dan diunggah melalui akun Telegramnya. Pasukan perlawanan Palestina ini memantau lokasi musuh dengan CCTV. Setelah itu, mereka menuju lokasi dan meletakkan satu persatu tank Zionis hingga terbakar hebat. Media Israel melaporkan bahwa ribuan warga Israel berniat meninggalkan negara di tengah agresi besarnya di jalur Gaza. Agresi ini sudah berlangsung selama 10 bulan terakhir. Hasil dari analisis Sekuper, perusahaan yang berfokus dalam mendengarkan analisis sosial yang menyeluruh. Sekuper menyebut diskusi itu muncul di tengah banyaknya pekerja yang mengundurkan diri dan kritik keras Israel di wilayah Palestina. Sekuper juga melaporkan bahwa sejak dimulainya agresi, ada lebih dari 100.000 istilah relokasi yang digunakan untuk membahas migrasi dari Israel di berbagai platform. Laporan ini mencatat 3 periode puncak dalam diskusi migrasi selama terjadinya serangan ke jalur Gaza. Periode puncak pertama terjadi setelah 7 Oktober 2023 dengan peningkatan penggunaan sebesar 70%. Puncak kedua terjadi pada Maret 2024 dan yang ketiga sedang berlangsung sekarang. Penulis surat kabar Israel, Lee Yaron, melaporkan jumlah pemukim Israel yang akan meninggalkan wilayah pendudukan Israel dan tidak untuk kembali lagi meningkat. Yaron mengatakan pemukim Israel yang memilih pergi adalah mereka yang masih muda dan mempunyai anak. Mereka lebih memilih untuk memulai hidup di tempat lain karena merasa tak aman di wilayah Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.